وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد عيسى المهاجر والفقير المقدم محمد بن علي وعلى آله وجميع سادتنا بعد الرسل وفروعهم، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرف الأولياء بتاج العزة والصفا وجللهم بأنوار قدسه والبهاء. تعالى الله ذو الجلال والآلاء، ثم الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف الأصفياء سيدنا محمد وآله والأوصياء، صلاة وسلاما دائما إلى يوم يشرف اللواء. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علومه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في وجه متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين، بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعاننا من بركاته في الدارين. فصل رضي الله عنكم. باب أذكار السجود. فإذا فرغ من أذكار الاعتدال كبر وهوى ساجدا، ومد التكبير إلى أن يضع جبهته على الأرض. وقد قدمنا حكم هذه التكبيرة وأنها سنة، لو تركها لم تبطل صلاته ولا يسجد لسهوه. Kita sampai ke bab azkar sujud, zikir-zikir di dalam sujud. Artinya kita sekarang sampai ke pembahasan tentang masalah sujud. Nah, sujud itu artinya adalah tadallul, menghinakan, merendahkan diri. Itu arti sujud. Karena posisi yang dimana kita merendahkan diri kita ketika kita meletakkan sesuatu yang paling mulia yang ada di tubuh kita, yaitu wajah, kita letakkan ke tempat yang paling rendah, tempat di mana pijakan kaki yang ada di tanah terletakkan. Nah, itu kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga ulama mengatakan tidak boleh makhluk
sujud kepada makhluk. Makhluk sujud kepada makhluk. Ada satu riwayat hadis yang dikeluarkan oleh Imam Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, di dalam kitab Al-Lam'i fi Asbabil Wurud. Ada salah satu sahabat, dia pergi ke negeri Syam. Dia melihat para rahib-rahib dari golongan ahli kitab. Ketika mereka disambut oleh umatnya, itu mereka sujud. Jadi rahib-rahib itu baik dari Nasrani dan Yahudi dianggap sebagai orang-orang yang suci, orang-orang yang baik. Kalau datang, itu pengikutnya sujud menghormati. Maka ini sahabat menyaksikan hal itu. Sahabat ini mengatakan, kalau mau membandingkan ini rahib-rahib dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu Nabi Muhammad jauh lebih mulia. Maka seharusnya orang yang layak untuk kita sujud menghormati kepada makhluk lain tentu saja Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini dia beristihad. Ini sahabat, dia beristihad bagaimana sih cara menghormati Nabi Muhammad. Kalau pendeta-pendeta itu dihormati oleh umatnya, oleh pengikutnya dengan cara sujud di hadapan mereka, maka Nabi Muhammad lebih layak untuk kita hormati dengan cara sujud kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Falamma raja'a ila Madinah, ketika sahabat ini kembali ke kota Madinah, dia bertemu Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia ingin mengutarakan dan menceritakan, ya Rasulullah, saya pergi ke negeri Syam. Para pendeta-pendeta mereka itu ketika dimuliakan, dihormati, mereka sujud untuk menghormati pendeta-pendeta rahib-rahib. Dan saya berpikir engkau lebih layak untuk kami melakukan seperti itu. Kemudian Nabi mengatakan, dan kesimpulannya Nabi melarang. Nabi melarang, kemudian Nabi mengatakan, "Lau amartu ahadan an yasjuda li ahadin, la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha." Seandainya saya perintahkan seseorang sujud kepada seseorang yang lainnya, maka tentu yang saya perintahkan istri sujud kepada suaminya. Karena begitu haknya suami begitu sangat besar untuk dimuliakan. Nah, ini sifatnya larangan sujud kepada makhluk. Kalau berbicara hukum, di sini dirinci. Ada sujud yang haram, ada sujud yang wajib, ada sujud yang makruh, ada sujud yang sunnah. Itu ada rinciannya. Ulama membagi secara global sujud terbagi dua. Sujud terbagi dua secara global, secara keseluruhan. Dan kata sujud ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan seluruh bentuknya itu satu kali. Kalau kita mau hitung arti dan kata daripada sajada yasjudu sujudan sampai pembentukan semuanya, itu ada 91 kali. Dibagi oleh ulama, sujud terbagi dua. Yang pertama namanya sujud tahiyyatin wa ikramin, sujud penghormatan. Sujud penghormatan. Di dalam Al-Quran
itu disebutkan firman malaikat sujud kepada Nabi Adam. Wa isqulna lil malaikati isjudu li Adam fasada illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Kami berfirman, kami di sini adalah Allah. Sebutnya kami karena Allah memuliakan dirinya. Bukan berarti kami di sini banyak, tapi di ta'zim nafs, mengagungkan dirinya yang maha besar. Kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Maka malaikat bersujud fasajadu illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau. Qala al-mufassirun fi kutubihim, para ulama tafsir mengatakan dalam kitab-kitab mereka, ini namanya sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Sujud penghormatan. Nabi Yusuf juga diceritakan saudara-saudaranya sujud kepada Nabi Yusuf. Sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Niatnya menghormati, memuliakan. Para fuqaha mengatakan tradisi sujud penghormatan seperti ini sudah dihapus dengan adanya syariat Islam. Tradisi sujud ini di zaman dulu dibolehkan. Di zaman para nabi-nabi terdahulu hukumnya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Buktinya malaikat sujud kepada Nabi Adam, saudara-saudara Nabi Yusuf juga sujud kepada Nabi Yusuf. Para ulama minal fuqaha mengatakan, namun sujud semacam ini telah dihapus dengan adanya hukum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sujud ini kalau kita lakukan menghormati orang, menghormati guru, kita sujud, itu terjadi khilaf. Tapi tidak ada yang berfatwa syirik. Kita harus tempatkan masalah pada tempatnya. Kalau syirik, niat ibadah syirik. Tapi kalau menghormati ulama fikih, terjadi khilaf. Ada satu kitab berjudul Al-I'lam bi Qawaid Islam, karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dia mengatakan hukumnya makruh, tidak baik. Jadi kita menghormati seseorang sampai kita sujud, hukumnya tidak baik. Sebagian mengatakan kalau terjadi fitnah di tengah-tengah masyarakat, kita muliakan seseorang sampai kita sujud, justru memunculkan masalah, hukumnya haram. Tapi bukan hukumnya syirik, beda. Kalau syirik itu berat, syirku ithmun adzim. Kalau syirik, sujud kepada apapun, menganggap ada Tuhan, kita sembah kepada Allah, sekaligus menyembah kepada orang tersebut, harus syirik. Nah, itu ditinjau dari hukum fikih. Jadi menempatkan hukum itu harus spesifik, harus rinci. Di dalam sunnah syirik lihat kau sujud untuk apa itu? Kalau mau ibadah bisa keluar dari dia Islam. Tobat, minta dia tobat, dimaafkan bisa. Tobat sungguh-sungguh. Kau sujudnya untuk apa itu? Untuk menghormati. Oh, dilarang, makruh. Bukan syirik tapi makruh. Sebagian ulama mengatakan kalau menunjukkan fitnah hukumnya haram. Kalau Nabi kita Muhammad SAW dalam riwayat bukan hanya disujud, cium kaki. Ada riwayat itu. Orang-orang Nasrani datang cium kakinya Nabi Muhammad. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga pernah mencium kaki Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Kalau tidak terjadi fitnah seperti itu di kalangan mereka,
Ya untuk mereka paham, akidah mereka sudah terjadi. Nah, dari sinilah muncul perbedaan pendapat bahwa sujud itu kalau menghormati bisa makruh, bisa haram. Sebagian mengatakan kalau Sayyidina Ali perlakukan itu hukumnya boleh, menghormati Sayyidina Abbas. Cuma kalau kita tarik di zaman sekarang lebih bijak, jangan, nggak perlu. Ada kaum solihin itu ketika jangankan mereka cium tangan, cium tangan saja. Kalau Habib Abu Bakar Al-Adhimi mengatakan orang yang cium tangan saya itu kaqal'ati aini, itu bagaikan dia mencongkel mataku. Artinya dia merasa dirinya ini tidak layak dimuliakan seperti itu. Nah, ketika ada orang memuliakan seseorang, baik itu dia ulama, dicium tangannya, hati ulama itu harus tertanam dalam hatinya bahwa orang itu dia baik. Bukan ini yang mulia, bukan yang dicium yang mulia. Yang kalau aibnya dibuka sama Allah, tidak ada orang yang menciumkan. Tapi karena Allah tutupi dengan sifat jamalnya, Allah tutupi hatinya yang kotor itu, kelihatan dia dalam covernya apa ini. Dan Allah kirim orang-orang yang hatinya merendah, hatinya tawadu, mencium tangannya karena menghormati daripada simbol agama. Itu yang baik yang mencium. Karena yang mencium hatinya bersih, dia berani untuk mencium tangannya dengan kerendahan hati. Itu karena orangnya baik, begitu diajarkan. Bukan yang dicium tangannya merasa saya ini layak dimuliakan. Nah, itu perkara masalah sujud. Jadi sujud yang pertama namanya sujud tahiyatin wa ikramin, sujud penghormatan. Sujud yang kedua sujudul ibadah, sujud ibadah. Sujud ibadah ada 4. Sujud ibadah ada 4. Yang satunya wajib, yang tiganya sunnah. Yang satunya wajib, yang tiganya sunnah. Yang wajib sujud sholat, sujud di dalam sholat, itu wajib. Nah, saya nggak mau sujud dalam sholat, sholatnya nggak sah. Dia rukunun min arkanis shalah, dia termasuk rukun daripada rukun-rukun salat. Harus 2 kali. Nggak kecapean 2 kali, mau 1 saja. Saya lihat 1 kali sujud dalam sholat dasar, wajibnya 2 kali. Ada satu kitab berjudul Al-Fawaid Al-Mukhtarah, itu menyebutkan sejarah daripada sujud 2 kali dalam sholat. Dibahas secara historis. Sejarahnya itu sujud pertama itu ketika sholat kan dilakukan oleh malaikat. Jadi sebelum kita manusia ibadah sujud kepada Allah, sebelum kita ini sudah ada makhluk yang namanya malaikat sudah sujud kepada Allah. Bahkan iblis pun sudah bersujud kepada Allah. Saking banyaknya sujudnya iblis kepada Allah, para ulama mengatakan tidak ada tempat di bumi ini melainkan sudah ada bekas sujudnya iblis kepada Allah. Lihat berapa banyak. Jadi kalau bangga dengan ibadah, dengan sholat, dengan sujud kepada Allah, kita banggakan itu, kita akan kalah dengan iblis. Iblis sujudnya itu sepanjang hamparan bumi yang namanya neraka sudah ada bekas sujudnya iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Kasratul ibadah, kasratul sujud. Begitu banyak ibadahnya, begitu banyak sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah perintahkan malaikat
sujud kepada Nabi Adam, Allah juga perintahkan iblis sujud kepada Nabi Adam. Ternyata iblis tidak mau sujud. Alasannya kan diabadikan di dalam Al-Quran, ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan saya dari api, kau ciptakan Adam dari tanah. Iblis ketika tidak mau sujud kepada Nabi Adam, Allah murka, Allah marah. Nah, ketika Allah marah, ini malaikat posisinya sujud satu kali. Sujud pertama perintah Allah kepada Adam. Ketika iblis tidak mau sujud, Allah marah kepada iblis. Malaikat bangkit, lihat iblis dimurkai oleh Allah karena tidak mau sujud kepada Adam, sujud penghormatan. Maka malaikat sujud untuk kedua kalinya sebagai bentuk sujud syukur karena mereka taat kepada Allah. Dijadikanlah syariat di dalam sholat kita sujud dua kali. Sujud pertama kita ta'abbud ibadah kepada Allah. Sujud kedua kita bersyukur bahwa Allah izinkan kita bisa sujud kepada-Nya. Paham ya? Sujud pertama memang penghambaan. Sujud kedua kita berterima kasih kepada Allah karena Allah yang pilih kita, Allah yang mudahkan diri kita, dan Allah izinkan kepada kita bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sujud sholat. Hukumnya wajib. Bacaannya apa? Ketika sujud sholat, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, Maha suci Allah, Maha besar Allah, yang Maha A'la, Maha tinggi, wa bihamdihi, dan seluruh pujian disandarkan, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud yang kedua, sujud tilawah. Sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat di dalam surah, di dalam Al-Quran kurang lebih ada 15 ayat yang ketika membaca baik di dalam sholat maupun di luar sholat disunnahkan dia sujud. Namanya sujud tilawah, sujud bacaan Al-Quran, sujud tilawah. Ada 15 tempat di dalam Al-Quran. Ketika sujud disunnahkan kita membaca doa sajada wajhihi alladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu disunahkan baca doa tersebut satu kali aja. Kalau yang tadi sujud dalam sholat juga 3 kali sunnah. Tapi kalau sujud tilawah 3 kali, 1 kali sunnah. Baik di dalam sholat maupun di luar. Cuman bagi imam, dan ini hal yang jarang dilakukan ya. Kalau ada imam sholat ingin membaca surat yang di situ ada kesunahan surat tilawah, sebelum sholat kasih pengumuman dulu. Karena kan makna lain tidak paham. Sebentar saya mau baca surat yang ada sunnah sujud tilawah. Karena banyak kejadian akhirnya orang subhanallah dipikir imamnya salah. Ada juga yang bertanya, itu sholat apa nih? Dia ikut, tapi habis sholat dia masih bingung. Kok ada sujudnya double dulu? Tapi sujud apa tadi? Sholat apa tadi? Ada tambahan sujud tadi? Jadi kasih tahu dulu, sebentar saya membaca surat yang di dalamnya ada sujud. Kalau di dalam, kalau di luar sholat ada masalah.
Itu yang kedua, hukumnya sunnah. Sujud yang ketiga namanya sujud syukur. Sujud syukur. Bacaannya sama seperti yang sujud tilawah. Bisa kita menggunakan bacaan yang sama seperti sujud tilawah tadi. Satu kali baca, satu kali sujud. Sujud tilawah juga satu kali sujud, ya. Satu kali sujud. Tilawah satu kali sujud. Sujud syukur juga satu kali sujud. Nah itu ketika kita mendapatkan nikmat yang secara tiba-tiba, nikmat yang secara tiba-tiba, atau nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sangat besar, nikmat yang jarang terjadi pada kita. Kalau kita bicara sujud syukur untuk mensyukuri nikmat, maka setiap hari kita sujud syukur. Nafas kita kan nikmat Allah. Nikmat berarti setiap nikmat harus disujudkan sebagai bentuk syukur. Tidak ada waktu lagi kita kecuali kerjaannya sujud. Nafas saja setiap hari kita sujud berapa kali? Sekali nafas sujud. Ada seorang habaib itu suka makan kurma. Ini kalau makan kurma itu bijinya sampai memenuhi telapak kaki. Makannya banyak. Selesai makan dihitung berapa biji yang dimakan di dengan sholat dua setiap bijinya sebagai bentuk syukur. Jadi sujud syukur itu bukan berarti sujud karena mendapatkan nikmatnya. Nikmatnya dirinci, nikmat yang memang sudah rutin, tidak perlu disebut-sebutkan. Nafas kan nikmat yang sudah rutin, hal yang rutin. Cukuplah kita syukuri, alhamdulillah, terima kasih Allah. Kalau alhamdulillah itu bentuk syukur dengan lidah saja, dengan lisan. Tapi kalau syukur beda dengan alhamdulillah. Kalau syukur itu dengan lisan, dengan hati, dengan amal, itu namanya syukur. Kalau hanya lisan namanya alhamdulillah. Lisan hanya namanya alhamdulillah. Pujian alhamdulillah. Jadi nikmat-nikmat yang memang sudah rutin, tidak perlu sujud syukur, tidak bisa. Kalau itu kita jadikan sebagai sunnah, repot. Mau makan, habis makan sujud syukur, nikmat dan Allah. Apalagi yang makannya nambah, 2 piring, 3 piring dia sujud lagi, minum juga sujud lagi. Pemahamannya bukan begitu. Nikmat yang jarang terjadi, nikmat yang tiba-tiba dia terima, nikmat yang besar yang Allah berikan setelah dapat rumah, ada orang kasih syukur, dapat mobil, ada orang kasih syukur, dapat kerjaan, cari kerja susah yang tahu dapat boleh. Maka Imam Nawawi melarang orang habis sholat sujud lagi, dilarang. Hukumnya makruh, gak bagus. Tapi niatnya mau sujud syukur karena Allah jadikan saya sholat. Ya, terus sujud 2 kali sudah masuk syukur juga. Lagian sholat itu setiap hari harus dilakukan. Dia bukan nikmat yang tiba-tiba atau jarang terjadi. Itu memang harus, dan nikmat ini Allah berikan setiap hari sudah ada. Makanya Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah, wafat 696, menyatakan dalam kitab Al-Majmu' kalau sudah habis sholat tidak perlu sujud lagi. Sudah sujud dalam sholat 2 kali, tidak perlu ditambah lagi. Hukumnya makruh, hukumnya karena dia bukan nikmat yang jarang terjadi. Dia setiap hari nikmat bisa sholat. Tujuannya baik, tapi tidak sesuai tuntunan para ulama. Nah, sujud yang keempat, sujud sahwi. Dalam sholat ada lupa apa, ya kita sujud. Itu nanti rinciannya dalam kitab fikih.
Sunnah-sunnah ataat kalau ketinggalan tidak dilakukan sujud sahwi. Kalau dalam mazhab Syafi'i contohnya itu lupa qunut subuh. Mazhab Syafi'i kan sunnah muakkadah. Qunut subuh itu sunnah yang dikukuhkan. Kalau lupa sujud sahwi. Sujud sahwi 2 kali. Sujud sahwi itu dua kali sujud. Bacaannya itu ada 3 cara bacaan. Bacaan zikir di dalam sujud sahwi itu ada 3 cara bacaan. Yang saya pahami 3. Nah, ada lebih wallahu a'lam. Yang saya tahu ada 3. Yang pertama, subhana, bisa pakai alladzi, bisa pakai mati. Subhanalladzi, subhanalladzi la yasbu wa la yanam. Maha suci Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Tapi susah. Bacanya marratan wahidah, 1 kali saja. Bacanya 1 kali. Subhanalladzi la yasbu wa la yanam. Maha suci Allah yang tidak pernah lupa. Allah tidak pernah lupa. Nabi-nabi juga tidak pernah lupa. Jangankan Allah, para nabi, para rasul tidak punya sifat lupa. Kalau ada para nabi punya sifat lupa, maka akan ada wahyu yang berbeda yang belum disampaikan. Jadi mustahil para nabi punya sifat lupa. Itu satu nabi lupa. Bahaya ini kalimat mengatakan Muhammad lupa. Fungsi itu Nabi katakan bukan saya lupa, Allah membuat saya lupa pada waktu itu saja, sehingga keluar hukum sujud sahwi. Paham? Para nabi tidak ada kebiasaan lupa, apalagi ikut Allah. Ini akalnya zikir terus Allah. Baik dalam keadaan lafazan ataupun manama, dalam keadaan sadar maupun tidur, itu pikiran dan hatinya para nabi selalu dia terkoneksi zikir kepada Allah. Jadi tidak ada lupa-lupa. Demikian Allah juga tidak punya sifat, makanya doanya luar biasa. Subhanalladzi la yasbu wa la yanam. Maha suci Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Itu bacaan pertama. Bacaan kedua, subhanalladzi la yakful wa la yanam. Maha suci Allah yang tidak pernah lalai dan tidak pernah tidur. Bacaan ketiga, subhanalladzi la yansa wa la yanam, yang artinya juga sama, Maha suci Allah yang tidak pernah tidur, tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Jadi kita harus beriktikad bahwa Allah tidak pernah lupa, tidak pernah tidur. Dan kita harus beriktikad juga para nabi, para rasul tidak pernah lupa. Kalau tidur mereka tidur, tapi bedanya tidurnya mereka itu dalam keadaan sadar. Makanya Rasul bangun tidur langsung sholat. Tidur itu membatalkan wudu, tidur yang sudah menghilangkan akal. Tapi ketika Nabi Muhammad yang tidur, beliau bangun tidak perlu wudu lagi, sholat. Ditanya sama istrinya, Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, kalau tadi Nabi katakan 2 mata saya tidur, tapi hati saya tidak pernah tidur. Ainai nadaman walakin qalbi la yanam. 2 mata saya tidur tapi hati saya tidak pernah. Kemudian ini satu fawaid. Jadi kita betul-betul harus mentadzi Allah, mensucikan Allah dengan sifat-sifat mulia. Jadi kalau di dalam ilmu akidah ada asma wa sifat, ada nama-nama Allah, ada sifat-sifat. Jadi kalau di dalam penjelasan uraian para ulama sudah menjelaskan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, jangan kita tambahkan lagi sifat-sifat yang tidak ada. Jangan kita tambahkan sifat-sifat yang tidak. Saya tidak berbicara secara spesifik sifat 20.
Sifat Allah itu banyak, 20 itu namanya sifat wajib. Artinya pasti Allah memiliki 20 sifat. Kita jangan tambahkan sifat-sifat yang Allah tidak memiliki, karena pasti itu akan merendahkan Allah. Contoh, apakah Tuhan sudah bosan? Itu kan di dalam lirik sebuah lagu. Sifat bosan itu tidak dimiliki oleh Allah. Sifat bosan. Tujuan lirik itu baik sebenarnya. Tujuan lirik itu baik. Tapi ini kalau lafaz ini digunakan oleh para ulama yang sudah mengkaji ilmu akidah, bagi mereka dosa. Mungkin ini orang kan tidak paham, maafkan. Tapi kita namanya belajar, kita harus tahu ada sifat-sifat yang Allah tidak miliki dan tidak baik, tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Apakah Tuhan ini adalah bosan? Kata bosan itu bukan sifatnya Tuhan. Allah tidak memiliki sifat bosan. Ada juga yang berbahaya. Membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi, di situ ada informasi Allah selalu bertanya. Itu tidak? Banyak di dalam Al-Quran, banyak. Wahai Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Itu kan Allah bertanya, apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Jangan kita yakini Allah bertanya, jangan. Definisi bertanya itu adalah talabul ilmi atau talabu syai' ma lam yakun ma'luma min qabl. Itu definisi bertanya. Bertanya itu adalah meminta tambahan pengetahuan yang sebelumnya tidak tahu. Orang kalau bertanya kan artinya sebelumnya tidak tahu. Saya tidak tahu, makanya saya bertanya. Nah, bagi Allah jangan kita anggap ini Allah bertanya. Tapi Allah Ta'ala sedang memperpanjang dialog dengan Nabi Musa untuk memuliakan Nabi Musa. Biasanya dialog itu menjadi panjang ketika muncul pertanyaan. Kita ketemu orang, gimana kabar? Itu kan memulai perbincangan. Baik. Jadi beda. Makhluk bertanya dengan Allah bertanya itu beda. Kalau makhluk bertanya karena tidak tahu, tapi Allah bertanya untuk memuliakan orang yang ditanya agar durasi dialognya menjadi panjang sebagai penghormatan. Makin lama berdialog dengan Allah makin mulia. Tapi kalau kita pahami bahwa ini Allah bertanya, nah, para muhaddisun selalu berhati-hati menambahkan footnote. Selalu mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Ketika Allah bertanya, para nabi di keterangan para muhaddisun mereka menambahkan selalu para nabi mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Itu kalimat yang keluar dari lisannya Nabi Muhammad. Karena tentu Allah tahu, gak ada sesuatu melainkan Allah tahu. Jadi bertanya Allah bukan mencari tambahan pengetahuan atau karena ketidaktahuan, tapi Allah ingin memberikan kemuliaan kepada orang yang diajak dialog. Di ayat tersebut Nabi Musa. Nah, kemudian sujud terakhir ada sunnah-sunnah atau syarat-syarat. Mohon maaf, bukan sunnah-sunnah, syarat-syarat sujud dalam sholatnya itu punya syurut, punya syarat. Di dalam kitab Safinatun Najah itu dijelaskan syurut sujud sab'atun. Syurutus sujud sab'atun. Syarat-syarat sujud ada 7. Syarat-syarat sujud ada 7. Yang pertama, an yasjuda ala sab'ati a'dha. Dia sujud dengan 7 anggota tubuhnya. Ibnu Abbas mengatakan, umirna an nasjuda ala sab'ati a'dhumin. Kami diperintahkan oleh Nabi sujud dengan 7 anggota tubuh. Apa anggota tubuh yang 7 ketika sujud? Nah, dijelaskan oleh para fuqaha, yaitu al-jabhatu,
jidat. Wa butunul kaffain, dua telapak tangan. Wa rukbatani, dua lutut. Wa butunu asabir rijlain, bagian dalam jari-jari kaki. Ingat, bagian dalam jari-jari kaki. Jadi kalau lurus begini, tidak sah sujudnya. Sujudnya tidak sah, karena syaratnya bagian dalam. Yang bisa kita merasa itu bagian dalamnya. Kalau lurus begini tidak bisa. Ini mazhab Syafi'i ya. Dia harus langsung terkontak langsung, kecuali lutut, ya, karena menutup aurat. Tapi kalau telapak tangan ini kontak dengan tempat sholat, tempat sujud. Begini sujud dasar. Sujud begini misalnya. Ini mau sujud atau mau fitness? Ini dasar. Bagian dalam. Jidat, kedua telapak tangan, lutut. Itu yang pertama. Syarat. Syarat itu artinya apa? Kalau syaratnya tidak terpenuhi maka tidak sah. Mau terima kerja, mau masuk kerja ada syarat dulu. Syarat terpenuhi baru diterima. Syarat terpenuhi baru sujudnya sah. Alias sudah ada sabit Allah. Yang kedua, wa antakunna jabhatuhu maksyufatan. Ini jidat jangan tertutup. Pakai songkok, hati-hati. Jangan sampai jidat tertutup. Ini dibawa gerak sholat dasar ini sujud. Dia harus terkontak dengan jabhat, jidat. Kalau imamah para habaib itu memang sudah disetting itu pas. Kalau nggak pas, dia nyangkut berarti pakainya belum benar. Tapi kalau dia sujudnya pas berarti pakainya sudah benar. Ini nggak bisa dihalangi. Rambut gondrong tuh. Dia sujud begitu terhalang jidat. Nah, kenapa kita diajarkan pakai kopiah, pakai ini? Kalau rambut takut tadi rambut dia menutup korban, tapi seandainya tidak tertutup tidak masalah. Ini yang syaratnya ini jidatnya, jabhat. Itu yang kedua ya, syarat kedua. Antakuna jabhatun masyhur. Yang ketiga, at-tahammul bi ra'sihi. Sujudnya itu jangan menahan dengan kedua tangan sehingga tidak ada dorongan kepala kepada tempat sujud. Jadi jangan sujud kita menahan begini sehingga tekanan di jidat ini tidak terasa di tempat sujud. Tidak sah. Sujudnya tidak sah. At-tahammul bi ra'sihi, dia harus memberatkan kepalanya untuk sujud. Ulama membuat satu eksperimen, ada tepung. Kemudian dia sujud. Kalau dia bangun, tepung tidak nempel, berarti sujudnya belum benar. Kalau sudah menempel, bangun pasti ada tepung di sini. Itu berarti sujudnya benar. Artinya, ya kita tekankan sedikit kepala itu, tapi jangan terlalu keras juga. Normal-normal saja. Itu syarat. Yang keempat, wa adamu hui bi ghairihi. Wa adamu hui bi ghairihi. Sujudnya tujuannya sholat, bukan tujuan yang lain. Misalnya dia lagi posisi kita tahu ada anak kecil tendang bola, bolanya mau mengarah ke wajahnya, sekalian sudah sujud sekaligus menghindar bola sekalian sujud. Asal sujudnya niatnya gak boleh yang lain, sujudnya benar-benar di dalam untuk sholat. Wa adamu hui bi ghairihi. Berapa tempatnya? Yang kelima, wa an la yasjuda ala syai'in yataharraku bi harakatihi. Dia tidak boleh sujud di atas satu benda yang mengikuti gerakan dia sholat. Saya sholat pakai ini rida. Ini kan sujud sholat ikut. Rida saya begitu panjang, saya lingkar. Ketika sujud, ini rida saking panjangnya dia
sampai menutupi sejadah tempat sujud. Saya sujud di atas lidah saya, tidak sah sujud saya, karena dia mengikuti gerakan sholat saya. Tapi kalau saya lepaskan sah, karena tidak mengikut kepada gerakan sholat saya. Contoh yang sederhana, sholat di lapangan lah, sholat hari raya misalnya, Idul Fitri kita. Kita sholat, di bawah sandal kita nginjak kotoran hewan. Kalau saya sholatnya menggunakan sandal, sholat saya tidak sah. Karena ketika menggunakan sandal, dia masuk kepada bagian mengikuti saya dalam sholat. Tapi kalau saya lepaskan sandal, walaupun di bawah sandal ada kotoran, saya tidak gunakan itu sandal, saya injak di atas sandal, sholat saya sah, karena tidak mengikuti gerakan. Kasus yang sama dengan sejadah. Sejadah itu kalau di bawahnya ada najis, sah tidak sholat? Sejadah di bawahnya ada kotoran hewan, kena najis kan tidak sah. Hukumnya sah dengan catatan najis tersebut tidak tembus. Kalau dia tembus tidak sah, karena pasti terkontak langsung dengan najis. Tapi kalau tidak tembus, itu sejadah begitu tebalnya dan najis di situ kering misalnya, sekalipun dia basah tapi tidak tembus, maka sholat di atas sejadah yang di bawahnya ada najis hukum sah. Itu fikih, bicara seperti itu. Yang keenam, syarat keenam, irtifa'u asafilihi ala alihi, bagian kepalanya dengan pantatnya lebih tinggi daripada. Jadi jangan sampai sejajar. Sujud sejadah itu bagaimana susah? Pokoknya di kitab fikih mengatakan kepala di bawah, pantatnya lebih ke atas. Dan yang terakhir, yang ketujuh, at-tuma'ninatu fi, harus ada diam sesaat dalam sujud. Jangan belum sempat baca Subhana Rabbil A'la, dia langsung bangun. Harus ada diam sesaat. Ya paling minimal tadi 3 kali kita baca itu sudah masuk tuma'ninah. Nah itu syarat-syarat sujud. Nah insyaallah nanti kita lanjutkan pembahasan tentang bab sujud. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, sehat walafiat, diberikan istiqomah fi ta'ah wal ibadah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.